Bapak Mama semua yang hadir saat ini, shalom. Sekali lagi shalom. Ada damai di hati? Ada sukacita di hati? Ya, Bapak Mama, saudara-saudari, kalau di antara kita yang tadi pagi tidak ikut pawai Paskah, pasti dia tidak ikut menyanyi pujian yang menyatakan, adakah damai di hatiku? Adakah sukacita di hatiku? Maka itu Bapak Mama, saya minta kita untuk kita menyanyi supaya yang tadi tidak ikut pawai dan yang ikut pawai kita sama-sama menyanyi ya. Ya, kita menyanyi. 1, 2, 3. Adakah damai di hatiku? Adakah sukacita? Izinkan Kristus Raja damai di hatiku bergema. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi izinkan Kristus ada di hati kita. Ada amin? Ya. Itu kalau ada damai, ada sukacita di hati kita, baru Kristus ada. Tetapi kalau hati kita tidak ada damai, tidak ada sukacita, nah itu berarti Kristus memang tidak akan berdiam di hati kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah bangkit dari maut. Dan tema hari ini adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Bapak Mama, pernah kita mengalami yang namanya gelap. Gelap ini Bapak Mama identik dengan kehidupan yang bermasalah. Kehidupan yang penuh dengan tantangan. Terkadang kita kehilangan arah dan tujuan dalam hidup. Terkadang kita putus asa dan kita kehilangan harapan. Terkadang kita kecewa dengan suami, istri, anak-anak kita. Bahkan terkadang kita kecewa dengan keluarga kita sendiri. Maka itu yang disebut dengan gelap. Kita tidak tahu arah dan tujuan kita melangkah. Tetapi Bapak Mama ingat bahwa tidak selama gelap meliputi kehidupan kita. Tidak selamanya gelap itu meliputi kita. Memang gelap itu nyata, tetapi kebangkitan Kristus itu pasti. Sama halnya dengan murid-murid. Mereka telah mengalami yang namanya gelap dan kelam. Karena apa? Melalui peristiwa Yesus di Taman Getsemani, harapan mereka menjadi sirna. Harapan mereka itu menjadi hilang. Karena harapan mereka adalah satu-satunya Yesus bersama-sama dengan kehidupan mereka. Mereka menyaksikan peristiwa penderitaan, penyaliban, dan kematian. Jadi orang yang mengasihi mereka telah hilang, pergi dan jauh dari kehidupan mereka. Jadi Bapak Mama yang terkasih, karena harapan mereka hanya pada Yesus, kemudian hilang karena Yesus pergi meninggalkan mereka. Jadi ketika mereka menyaksikan Yesus di kayu salib dan mati, mereka kehilangan harapan yang sungguh. Dan perempuan-perempuan yang menyaksikan dan setia Bapak Mama,
mereka juga sedih melihat apa yang dialami oleh Yesus. Dan ketika Yesus dibawa ke kubur dan menyimpan mayat atau jenazahnya Bapak Mama, perempuan yang disebutkan dalam teks kita saat ini yaitu Maria Magdalena. Dia bukan hanya setia pada saat di Golgota, tetapi dia masih tetap setia sampai di kubur. Pagi-pagi seperti kebiasaan tradisi bahwa pagi-pagi mereka bawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Dan di sana dia menyaksikan bahwa kubur itu telah kosong. Tidak ada Yesus di kubur itu. Betapa hancurnya hati Maria Magdalena, Bapak Mama. Kehilangan lagi. Dan ketika dia punya antusias, dia punya semangat untuk pergi melihat lagi kubur Yesus, di mana Yesus diletakkan, Bapak Mama, ternyata sampai di sana dia tidak menemukan Yesus. Betapa sakit hati. Betapa susahnya hati si Maria Magdalena ini, Bapak Mama. Di sana yang tersisa hanya ada kain kafan. Sesuai dengan bacaan kita saat ini di ayat 6 dan ayat 7, ada kain kafan dan ada kain pelu. Itu yang tertinggal. Jadi sangkanya Maria Magdalena ini adalah bahwa mayat Yesus itu telah dicuri. Mayat Yesus itu telah diambil. Bapak Mama, dia tambah stres. Dia tambah kecewa. Karena apa? Masalah itu datang silih berganti. Bayangkan Bapak Mama, kalau orang susah tambah susah Bapak Mama. Seolah-olah kalau dia makan pun juga Bapak Mama, dia sepertinya tidak ada kekuatan. Kalau masalah itu datang silih berganti. Nah, sama juga dengan peristiwa dalam bacaan kita. Masalah silih berganti dialami oleh Maria Magdalena dan murid-murid. Dan ketika dia menyaksikan bahwa Yesus tidak ada di kubur, dia kembali. Dia membawa informasi kepada dua murid yang dikasihi oleh Yesus, yaitu Simon Petrus dan Yohanes. Kabar yang disampaikan itu bukan kabar bohong, tetapi sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan fakta di kubur bahwa memang benar Yesus tidak ada di kubur. Dia bawa informasi itu, dia sampaikan kepada dua murid yang dikasihi, yaitu Petrus dan Yohanes. Lalu apa respon atau apa reaksi dari dua murid ini? Ketika mereka mendengar informasi yang dibawa, yang disampaikan oleh Maria Magdalena, Bapak Mama, mereka berlari-lari. Artinya bahwa ada semangat untuk mereka harus pergi ke kubur untuk menyaksikan apakah benar sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Maria Magdalena atau tidak. Jadi mereka juga ingin tahu, ya, mencari tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Apakah Maria Magdalena berbohong atau apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena itu benar. Dan Simon Petrus dan Yohanes mereka bergegas atau cepat-cepat mereka pergi ke kubur. Tetapi dalam cerita ini bahwa Yohanes ini yang hendak berlari cepat dan sampai di tempat kubur, lalu disusul oleh Petrus. Tetapi Bapak Mama ingat bahwa ketika sampai di kubur, Yohanes tidak masuk langsung di dalam kubur.
Dia masih menunggu Simon Petrus. Dan kemudian Simon Petrus sampai Bapak Mama. Simon Petrus yang hendak masuk pertama juga. Setelah Maria Magdalena. Ya. Jadi sampai di kubur, Yohanes masih berdiri. Dia masih menunggu. Dan pada saat tiba Simon Petrus, dia langsung masuk dan menyaksikan bahwa benar. Apa yang disampaikan, informasi yang dibawa oleh Maria Magdalena itu tidak berbohong. Tetapi benar adanya. Tetapi respon Simon Petrus dan Yohanes dan orang-orang yang hadir pada saat itu tidak sama seperti oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena bilang orang sudah ambil atau ada yang sudah curi. Tetapi Petrus tidak. Dia memandang dan dia melihat bahwa ada kain. Ada kain kafan di situ dan ada kain pelu. Itu artinya bahwa Petrus tidak berpikir bahwa ada pencuri yang mengambil, tidak. Karena kalau pencuri dia masuk Bapak Mama dia ambil, karena terburu-buru maka pasti kain kafan dan kain pilu itu akan dibawa. Karena kan cepat-cepat toh Bapak Mama. Ya. Sama dengan kalau orang pencuri emas, dia lihat misalnya dia masuk orang rumah, misalnya dia bongkar lemari dan misalnya ada di tas, tidak mungkin dia hanya pilih itu anting-anting atau emas saja Bapak Mama. Tetapi barang yang tas itu juga dia akan bawa. Nah cerita ini juga Bapak Mama menggambarkan kepada kita bahwa ada keyakinan yang sungguh dalam diri Simon Petrus. Jadi ada reaksi yang berbeda oleh Maria Magdalena dan reaksi yang berbeda dari Simon Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain. Artinya bahwa mereka punya keyakinan bahwa Yesus itu telah bangkit. Bukan mayat Yesus itu dicuri. Itu keyakinan mereka Bapak Mama. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang percaya punya keyakinan yang sama. Seperti Simon Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain. Bahwa Kristus telah bangkit. Kristus bangkit itu Bapak Mama, dia membawa kemenangan. Dia membawa harapan dan dia membawa damai sejahtera untuk kita. Amin, Bapak Mama. Amin. Ya. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi di dalam penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, Bapak Mama, Maria Magdalena ini tidak habis sedihnya. Kalau kita perhatikan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dalam bacaan Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Maria Magdalena ini masih sedih. Makanya di ayat 15 kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Seorang anak menghampiri ibunya. Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa ketika ia ada di Golgota, Bapak Mama, dia melihat seorang ibu menangisi dia. Tidak tega seorang anak dianiaya, dicambuk di hadapan seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan. Tidak tega Bapak Mama dia melihat itu. Makanya pada saat dalam penampakan Yesus kepada Ibu Maria Magdalena, dia bilang, "Kenapa menangis? Siapa yang kamu cari?" Perkataan ini Bapak Mama hendak Yesus datang untuk mendekat kepada Ibu Maria Magdalena untuk menghibur dan menguatkan ibu yang sedang terluka. Ibu yang sedang kehilangan harapan, Yesus hadir untuk memulihkan kembali hati yang sakit. Tercabik-cabik karena menyaksikan anaknya dipukul, bahkan sampai mati.
Tidak ada seorang ibu yang rela untuk melihat anaknya disiksa bahkan sampai mati. Tidak rela Bapak Mama. Pasti ada ibu yang bilang, lebih baik kamu aniaya sepupu anak, kamu hukum sampai dia mati, lebih baik saya juga ikut mati. Itu adalah manusia. Tetapi dalam penampakan ini Yesus hadir untuk kasih kuat kembali Ibu Maria Magdalena supaya dia kuat untuk menjalani kehidupan. Dan setelah itu Bapak Mama, Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, perkataan apa yang keluar dari mulut Yesus? Perkataan yang selalu dan sering disampaikan adalah, damai sejahtera bagi kamu. Jadi kalau kita baca di ayat 19 sampai dengan ayat 23, artinya bahwa Yesus datang membawa damai. Yesus datang membawa harapan, Yesus datang membawa kekuatan bagi murid-murid yang ditinggalkan. Murid-murid yang takut, yang cemas, yang khawatir, yang gelisah, yang kehilangan arah dan tujuan. Yesus datang dan memberi salam damai sejahtera bagi mereka. Bapak Mama yang terkasih, ketika mereka terima salam damai sejahtera, mereka sampaikan kepada Thomas ini, salah satu murid. Karena pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, posisi itu Thomas tidak ada di tempat. Lalu kemudian karena kabar damai sejahtera itu mereka terima, mereka tidak mau menikmati untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak mau mendapat pemulihan sendiri, tetapi mereka mau bagikan kepada Thomas yang pada saat penampakan Yesus dengan murid-murid Thomas tidak ada. Nah, Bapak Mama yang terkasih, memang Thomas ini agak susah. Ya. Thomas ini dia tidak percaya memang murid-murid yang mereka bawa kabar. Informasi yang disampaikan oleh murid-murid, Thomas bilang kalau sebelum saya melihat, sebelum saya raba, artinya dia lihat, dia raba, dia merasakan bahwa benar ada bekas pukulan, ada bekas luka, itu baru dia percaya. Karena dia tidak percaya Bapak Mama, maka Yesus datang dan menampakkan diri kepadanya. Karena memang dia tidak percaya, padahal murid-murid bilang, kami melihat Yesus. Apalagi Yesus langsung sampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Tetapi Thomas ini tidak percaya. Bapak Mama, dan pada saat itu bayangkan pintu-pintu itu terkunci. Ya. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi damai sejahtera disampaikan sama seperti murid-murid juga. Dan ketika damai sejahtera dibawa kepada Thomas, Yesus bilang begini, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu perintah Bapak Mama. Tuhan menjawab kebutuhannya. Tuhan menjawab permintaannya. Tetapi kemudian di akhir dari itu, Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Bapak Mama yang terkasih, kita harus memposisikan diri kita sama seperti Maria Magdalena dan murid-murid yang lain, Simon Petrus dan Yohanes. Walaupun tidak melihat, namun mereka mengimani dan percaya bahwa Kristus itu telah bangkit. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, menjadi pesan firman Tuhan bagi kita saat ini ada dua hal. Yang pertama, kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi setiap keluarga.
mengubah ketakutan menjadi sukacita, dan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Bapak, Mama, saudara-saudari, cerita tentang kisah kehidupan perjalanan Petrus. Petrus itu, Bapak, Mama, dia pernah gagal dalam mengikut Tuhan. Dia pernah gagal karena dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Itu dia gagal, Bapak, Mama. Dia gagal mengikut Yesus. Tetapi Bapak, Mama, saudara-saudari, tetapi masih ada kesempatan bagi Simon Petrus untuk berubah. Jadi kita pun, Bapak, Mama, saudara-saudari yang hadir saat ini, kita pernah gagal dalam melayani. Kita pernah gagal dalam mengikut Tuhan, tetapi masih ada kesempatan untuk kita berubah. Maka ada kesempatan, Bapak, Mama, seperti Simon Petrus, pakailah kesempatan itu untuk berubah. Karena tidak selamanya, Bapak, Mama, kita gagal dalam masalah. Pasti kita akan berhasil. Karena apa? Petrus itu punya visi yang jelas, yaitu mengembalakan umat. Maka jemaat, kita sebagai majelis, jika dalam pelayanan, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita pernah gagal karena ada masalah, belajar dari Petrus. Ada visi, ada misi yang kita harus lakukan, yaitu mengembalakan umat Tuhan. Yang kedua, Bapak, Mama yang terkasih, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan keluarga. Menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan keluarga. Jadi Bapak, Mama yang terkasih, dalam keluarga harus utamakan Kristus dalam keluarga. Kalau dalam Pemazmur tadi, Bapak, Mama, keadilan dan damai sejahtera akan bertemu dan bercium-ciuman. Omong soal damai, Bapak, Mama, kita juga harus omong soal keadilan. Orang kalau merasakan keadilan dalam pelayanan, orang merasakan keadilan dalam keluarga, orang merasakan keadilan dalam masyarakat, itu yang disebut damai sejahtera. Tetapi kalau dalam pelayanan kita juga masih pilih-pilih orang-orang tertentu yang kita layani, itu belum ada damai sejahtera yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, seorang pemimpin pasti selalu diperhadapkan dengan tantangan dan masalah dalam hidup. Tetapi milikilah visi yang jelas, yaitu mengembalakan umat atau jemaat. Masih ada harapan bagi kita yang mau sadar dan berubah. Bapak, Mama, saudara-saudari berkati oleh Tuhan, jangan kecewa, jangan gelisah, jangan takut, tetapi jadikanlah Kristus yang menjadi pusat kehidupan yang memberi damai sejahtera bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.